Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segenap perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Konteks daripada isi Al-Quran itu hanya dua. Perintah Allah yang wajib yang dilaksanakan umat manusia, khususnya orang-orang beriman, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dan larangan ini tentunya dilaksanakan, diamalkan oleh orang-orang beriman dengan kesadaran, akal budi yang sehat, dengan pengertian kemampuan logika yang betul-betul menempatkan kehidupan substansi esensial hidupnya benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah bagi dirinya, bukan diatur oleh emosional dirinya sendiri. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan akal kepada manusia agar manusia mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang baik dan benar selaku khalifah di muka bumi ini. Di sisi lain agar manusia dapat mencermati secara apa yang bermanfaat bagi stabilitas kelangsungan hidupnya serta seluruh alam semesta, wabil khusus bagi kelangsungan hidupnya yang mengarah kepada dua jalan kehidupan, yakni kehidupan kini, kehidupan sekarang yang kita lihat, yang tampak dan rasakan dalam dunia ini, dan pasca kematian. Tergantung ikhtiar manusia untuk memilih kedua jalan dimaksud. Kehadiran manusia di dunia ini memiliki peran guna menentukan kehendak Allah selaku pencipta, bukan kehendak dirinya selaku makhluk ciptaan Allah. Inilah hakikat daripada perbedaan antara sang pencipta, sang khalik, dan manusia merupakan ciptaannya yang paling mulia. Walaupun demikian, hal yang paling utama, manusia diwajibkan untuk beriman, berbakti, dan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala selaku pencipta. Adapun kewajiban manusia beribadah kepada Allah ta'ala agar manusia terhindar dari muslihat syaitan, iblis, dan mendapatkan keselamatan kekal di surga jannati na'im yang penuh kenikmatan. Apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita bergantung kepada niat yang akan kita lakukan. Kenyataannya, manusia pertama yang Allah utus ke dalam dunia ini, yang Allah hadirkan dalam keadaan diciptakan dari segumpal tanah liat, yakni Adam dan istrinya, telah terjerumus ke dalam jurang maut, jurang kebodohan, atau yang kita kenal terpengaruh dengan godaan syaitan yang terkutuk. Akibatnya kenikmatan hidup Adam dan Hawa, turunan dan keturunannya hingga saat ini berubah menjadi petaka. Akibat dosa inilah mereka terusir dari istana bahagia, yakni taman surga Firdaus. Alhasil, dan apa yang mereka petik sejak dulu hingga kini, Adam dan anak cucunya umat manusia berjuang keras menghadapi arus kefasikan dunia yang digerakkan oleh gelombang kemunafikan. Inilah dasar utama di mana manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mereka terjerumus. Mereka tidak tahan menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dan mereka jatuh ke dalam dosa.
Terjerumusnya Adam dan kita semua, anak cucunya, ke dalam jurang dosa bukan berarti pengasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia telah berakhir. Sungguh Allah bukanlah pembunuh. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua makhluk ciptaannya, wabil khusus kepada Adam dan anak cucunya, yakni seluruh umat manusia. Konsep kebenaran ini kita berbicara dalam konteks kehidupan manusia secara universal, manusia secara luas. Kita belum masuki pada konteks keimanan, ketakwaan, tauhid. Salah satu bukti pengasihan dan berkah Allah atas umat manusia terlihat dengan populasi umat manusia terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu menuju pada akhir dunia ini, atau yang kita kenal menuju pada kiamat. Dan bukan itu saja, tetapi dari zaman berganti zaman, umat manusia dipelihara, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara adil, sehingga baik kafirin maupun mukmin bebas menghirup oksigen di alam dunia yang fana ini tanpa terkecuali. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh besar nikmat Allah bagi seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari pandangan singkat terkait eksistensi Allah, dunia, dan seluruh umat manusia, sebenarnya bukan perkara sukar atau bukan hal yang sulit bagi manusia untuk meraih kembali nikmat kurnia dan berkah-berkah yang pernah Allah berikan setelah hilang akibat dosa moyangnya Adam dan Hawa. Tapi untuk bisa merebut kembali semua itu, maka manusia harus bisa memahami dengan benar apa sejarah pengasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya terjadi dalam keabadian hidupnya di alam kelak akhirat nanti. Memang harus diakui, akibat dosa dari nenek moyang Adam dan istrinya Hawa itulah sehingga Allah menetapkan bahwa manusia memiliki batas waktu menumpang di dunia yang fana ini. Adapun batas akhir penggembaraan manusia di dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fakta kematian. Kematian bukanlah bermakna bahwa Allah adalah pembunuh. Sesungguhnya sekali lagi Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada seluruh umat manusia, baik kepada kaum kafirin apalagi kepada kaum mukmin, orang-orang yang beriman berdasarkan pemahaman pada ajaran Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kematian mengandung nilai manfaat sekaligus pedoman hidup demi meraih ridha, ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kematian seluruh umat manusia mendefinisikan beberapa hal yang sangat-sangat berguna, bermanfaat di akhirat nanti sebagai berikut. Kematian merupakan peringatan bagi manusia yang masih hidup agar menyadari bahwa tak satu pun makhluk bernyawa menetap di kolong langit ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang merupakan sebuah pegangan hidup bagi orang-orang mukmin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya di dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitaban muajjalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Maka dengan menyadari keterbatasan masa kontrak di dunia ini, tentu kita semua selaku manusia, baik yang kafir maupun yang beriman, termotivasi untuk meraih hakikat kehidupan kekal sebagaimana janji Allah kepada umat manusia melalui sabda penyampaian firman-Nya yang didakwakan oleh para nabi. Inilah dasar ketauhidan, dasar keislaman yang meyakini kehidupan kami untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Awal mula kami tentunya meragukan, kami tentunya sangsi, bahkan di dalam kompleksitas kehidupan kami, dalam keluarga kami, lingkungan tempat kami dilahirkan, tumbuh, dibesarkan, bahkan menempuh pendidikan hingga mencapai pendidikan yang memberikan sebenarnya pengertian antara hak dan batil. Tetapi oleh karena pengaruh lingkungan, oleh karena pengaruh keluarga, oleh karena keturunan, oleh karena nasab, kami tidak beriman kepada Allah. Kami ditakdirkan sebagai manusia yang dulunya belum beragama Islam,
belum dicap sebagai orang-orang mukmin, belum disebut sebagai orang-orang beriman, orang mukmin. Tetapi oleh hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kami kemudian mendapatkan hidayah itu, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah kunci keselamatan, mengembalikan diri kami yang jatuh akibat nenek moyang kita. Dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang Adam dan Hawa, dan kemudian ini diilustrasikan di dalam dua unsur teologis: beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kematian adalah upaya mendorong manusia untuk berfikir, bertindak, mengintrospeksi diri dan segala bentuk khilaf selama ia menumpang di dunia yang fana ini, sembari menyadari setelah datang kematian berarti pintu amal sudah tertutup, alias tidak ada lagi peluang untuk bertaubat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah bukti kemenangan bagi kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan siksa kekal bagi kaum kafirin. Kaum kafirin adalah golongan manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka cenderung menjadikan makhluk atau benda-benda ciptaannya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa kafirin itu adalah dosa besar tiada ampunan, kecuali kembali ke jalan Allah Ta'ala, memeluk Islam dan melakukan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW yang kita sebut adalah pegangan dua kehidupan kita, Quran dan Sunnah. Nabi SAW menyampaikan kepada umat pengikutnya, apabila kalian berpegang kepada sunnahku, berpegang kepada Quran sebagai perintah Allah, kalian akan selamat dunia hatta akhirat. Pernyataanku ini sekadar mengingatkan kita agar terus memohon dan berusaha meraih rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar menjumpai kepastian jalan keselamatan melalui tuntunan ajaran Islam yang bersumber dari ajaran semua nabi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakan ajaran semua nabi dari zaman berganti zaman, disempurnakan oleh hadirnya ajaran yang dituntun sepenuhnya, yang diajarkan oleh junjungan alam semesta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah merupakan pembukaan untuk kita mengetahui makna daripada dunia, manusia dan semua unsur ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hadir, yang ada, yang kita pernah lihat, bahkan yang belum pernah kita saksikan. Dunia yang pernah, sementara dan akan terjadi. Meraih petunjuk hidayah Allah bukan sekadar ketentuan yang didasari pada profesionalisme atau kemampuan manusia membangun matematika logika, membangun argumentasi logika, melainkan wujud ikhtiar manusia berjuang melepaskan diri dari belenggu kesesatan ajaran keyakinan yang pernah diyakini sebelumnya, atau melepaskan berbagai macam belenggu kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, kemudian berusaha melepaskan diri dari tabiat-tabiat jahiliyah, yaitu gemar melakukan perbuatan musyrik dan kebiasaan-kebiasaan duniawi seperti hura-hura, pesta pora, hidup bebas tanpa aturan agama, melakukan perbuatan maksiat dan lain-lain. Sesungguhnya ajaran Islam itu sangat mudah dipelajari dan dipahami, sehingga dengan mudah pula dapat kita amalkan sebagai keyakinan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kesadaran ajaran Islam bukanlah berarti mudah digampang-gampangkan. Sesungguhnya ajaran Islam ini mudah bagi mereka yang ikhlas di jalan Allah, hatinya telah tertunduk pada pengakuan la ilaha illallah. Inilah dasar ketauhidan kita. Inilah yang mendorong kita untuk berfikir bahwa hidup kita ini akan diawali dengan kematian. Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan. Kematian fisik, kematian tubuh ini adalah awal daripada pertanggungjawaban dalam kehidupan yang kita lakukan sejak kita dilahirkan, bahkan kita tumbuh dewasa, kita dipanggil, kita wafat, kita meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Semua perbuatan kita tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Artinya perbedaan kultur dalam kehidupan kita, dalam metodologi kehidupan manusia untuk mengenal ciptaan dan sang pencipta. Pencipta dan ciptaan memiliki perbedaan yang sangat jauh.
bahwa pencipta menghadirkan berbagai macam ciptaannya, tetapi ciptaan tidak mampu berbuat apa yang dilakukan oleh sang pencipta. Inilah dasar atau metodologi yang merupakan pondasi kekuatan dalam pengakuan La ilaha illallah. Inilah sekali lagi, inilah dasar pengakuan tauhid yang merupakan pondasi dalam rumus keislaman yang kita sebut dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Mendasarkan pemikiran secara logik, membangun sebuah substansi kehidupan teologis yang betul-betul berdasarkan fakta-fakta sejarah bahwa Al-Quran inilah yang memberikan petunjuk bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan hina. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami hadirkan, kami ciptakan manusia dari air yang hina dan kami simpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Inilah fi qararin makin, disimpan, dibuai ke dalam kantong rahim yang kokoh. Kesadaran inilah yang memberikan kepada kita bahwa betapa hinanya, betapa rendahnya derajat kita atas karya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi mulia, kita menjadi terhormat sebagai makhluk yang menduduki ranking pertama. Makhluk yang paling mulia adalah manusia. Berfikir, beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dasar-dasar ketauhidan. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah